Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar tentang diagram piktogram atau sering kita kenal diagram gambar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari sama-sama. Sebelum menginjak ke materi, Kak Vivi akan mengenalkan kepada kalian menu apa saja yang ada di halaman ini. Nah, yang pertama ada materi, SKKD, petunjuk, tujuan, motivasi, kuis, dan prasyarat. Sebelum kita menginjak ke dalam materi, yuk pelajari dulu ikon-ikon yang ada di halaman ini. Kita buka dulu menu petunjuk. Nah, di menu petunjuk ini terdapat 4 ikon yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ikon home. Di ikon ini memiliki fungsi untuk bisa kembali ke menu utama. Yang kedua, ikon back. Di ikon ini memiliki fungsi untuk bisa kembali ke halaman sebelumnya. Yang ketiga, ikon next. Di ikon ini memiliki fungsi untuk bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya. Yang terakhir, ikon exit. Di ikon ini memiliki fungsi untuk mengakhiri dan keluar dari program ini. Kak Vivi harap setelah kalian memahami ikon yang ada di menu petunjuk ini, kalian tidak salah dalam menekan tombol atau ikon yang ada di halaman-halaman berikutnya ya. Nah, setelah kalian memahaminya, yuk kita lanjutkan dengan cara menekan menu home yang ada di halaman ini. Setelah kalian sudah memahami menu petunjuk di halaman sebelumnya, Kak Vivi akan mengenalkan SK dan KD yang ada di halaman setelah ini dengan menekan menu SK dan KD. Nah, ini adalah tampilannya. Standar kompetensinya yaitu yang pertama, menyajikan data ke dalam bentuk diagram gambar dengan melihat data. Sedangkan kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri siswa dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram gambar. Yang kedua, mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri siswa dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram gambar. Nah, setelah kalian mengetahui SK dan KD, kita lanjutkan dengan cara menekan menu home yang ada di halaman ini ya. Setelah kalian sudah mengetahui SK dan KD di halaman sebelumnya, Kak Vivi akan mengenalkan tujuan dari materi pembelajaran diagram piktogram yang ada di halaman setelah ini dengan menekan menu tujuan. Nah, ini adalah tampilannya. Tujuan dari materi pembelajaran diagram piktogram yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram gambar dengan mudah. Yang kedua, dengan membaca konsep dan mencermati sajian data, siswa mampu memahami konsep membaca data dalam bentuk diagram gambar.
Yang ketiga, setelah diberikan beberapa soal, siswa dapat mengorganisasikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran diagram piktogram ini, yuk kita lanjutkan dengan cara menekan menu home yang ada di halaman ini. Nah, setelah kalian memahaminya, di menu tujuan di halaman sebelumnya tadi, Kak Vivi akan memberikan motivasi kepada kalian agar semangat dalam mempelajari materi diagram piktogram ini dengan cara menekan menu motivasi. Jalan ke kota Batam, jangan lupa membeli nangka. Mari kita belajar diagram piktogram agar pandai matematika. Nah, setelah kalian mendengarkan motivasi dari Kak Vivi, yuk kita lanjutkan dengan cara menekan menu home yang ada di halaman ini. Setelah kalian sudah mendengarkan motivasi di halaman sebelumnya, Kak Vivi akan mengetes seberapa paham mengenai diagram piktogram dengan menekan tombol prasyarat. Nah, ini adalah tampilan dari menu prasyarat. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kak Vivi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di sini saya akan menemani kalian belajar tentang diagram piktogram atau gambar. Nah, ayo coba pertanyaan berikut ini. Data nilai matematika kelas 5 SD 1 Jepang. Nilai 6 diperoleh sebanyak 10 siswa, nilai 7 diperoleh sebanyak 10 siswa, dan nilai 8 diperoleh sebanyak 20 siswa. Nah, keterangannya, satu gambar itu mewakili 10 siswa. Ayo coba ya dijawab pertanyaan ini. Halo teman-teman, apa yang kalian pahami setelah melihat gambar di atas? Dan apa nama dari gambar itu? Ayo, siapa yang tahu? Data, Bu. Oke, coba kita cek ya, apakah jawaban dari teman-teman ini benar atau salah. Ternyata jawaban dari teman-teman benar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan setelahnya ya. Nah, halo teman-teman, setelah kalian bisa menjawab pertanyaan sebelumnya, gambar di atas termasuk penyajian dalam bentuk diagram apa sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Piktogram, Bu. Oke, kita coba ya apakah benar atau salah. Wah, ternyata teman-teman udah pada paham ya. Oke, setelah ini kita lanjutkan dengan cara menekan menu home di halaman ini ya. Setelah kalian memahami di menu prasyarat, Kak Vivi akan mengajak kalian memahami materi diagram gambar secara mendalam. Yuk, mari kita buka. Nah, ini merupakan materi tentang diagram piktogram atau biasa teman-teman
Sebut diagram gambar. Data nilai matematika kelas 5 SD 1 Jepang. Nilai 6 diperoleh sebanyak 10 siswa, nilai 7 diperoleh sebanyak 10 siswa, dan nilai 8 diperoleh sebanyak 20 siswa. Keterangannya itu satu gambar mewakili 10 siswa. Apa sih diagram piktogram itu? Nah, diagram piktogram itu suatu penyajian data dengan menggunakan lukisan atau gambar yang menunjukkan keadaan tertentu yang menggambarkan nilai masing-masing data. Yuk kita pahami. Dari diagram di atas, penyajian data untuk menyajikan nilai siswa digunakan gambar orang yang mana tiap-tiap gambar mewakili 10 siswa. Untuk penyajian data yang lain, tentu saja kalian bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih menarik seperti gambar pohon, mobil, dan yang lainnya. Dan bisa disesuaikan tergantung selera kalian loh. Berdasarkan data di atas, data nilai matematika kelas 5 didapatkan informasi sebagai berikut. Jumlah siswa yang mendapat nilai 6 sebanyak 10 siswa. Jumlah siswa yang mendapat nilai 7 sebanyak 10 siswa, dan jumlah siswa yang mendapat nilai 8 sebanyak 20 siswa. Apakah teman-teman sudah mengetahui cara membaca dan menggambar diagram piktogram dengan benar? Kalau belum, yuk kita pahami lebih lanjut. Perlu diingat ya teman-teman, penyajian data menggunakan diagram piktogram memiliki kelemahan tersendiri loh. Semisal, jumlah siswa yang mendapat nilai 6 itu berjumlah 15. Sedangkan satu gambar orang yang mewakili 10 siswa. Maka, jika siswa yang mendapat nilai 6 berjumlah 15 siswa, maka ada satu gambar orang yang utuh dan setengah gambar orang untuk mewakili 5 siswa. Namun, akan sulit lagi jika menggunakan jumlah siswa yang hanya 1/4 dari jumlah yang bisa diwakilkan dengan gambar tersebut. Oleh karena itu, penyajian data dalam bentuk diagram gambar agak jarang digunakan. Nah, kesimpulannya, diagram gambar atau piktogram merupakan representasi data menggunakan gambar atau simbol. Jika diagram batang menggunakan kolom-kolom untuk menunjukkan suatu data, maka diagram gambar menggunakan gambar-gambar untuk menyimbolkan suatu data. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah pemaparan dari Kak Vivi ini terlalu cepat atau gimana? Bisa ditanyakan. Nah, jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman, Kak Vivi akan melanjutkan dengan menekan menu home yang ada di halaman ini ya. Nah, setelah teman-teman memahami materi tadi, Kak Vivi ada kuis nih untuk kalian. Coba dikerjakan yuk. Mari kita coba. Setelah kalian belajar bersama Kak Vivi tadi, kalian sudah mengerti kan cara membaca data dalam bentuk diagram piktogram? Nah, untuk itu, yuk sekarang kita berlatih menjawab soal berikut. Mulai. Data penjualan kue donat di toko Bu Ani selama 3 hari. Pada hari Senin terjual sebanyak 60 donat, Selasa 20 donat, dan Rabu 20 donat. Nah, pertanyaannya, pada hari apa toko
kue donat Bu Ani terjual paling banyak? Ayo teman-teman, dijawab ayo. Oke, coba kita jawab pada hari Senin ya. Wah, ternyata sudah pada paham ya. Yuk kita lanjut ke kuis selanjutnya. Selama 3 hari, toko Bu Ani terjual berapa buah donat teman-teman? 100 Bu. Nah, oke, kita coba cek ya jawaban teman-temannya itu salah atau benar. Wah, ternyata benar. Yuk, kita lanjut lagi. Pada hari apa kue donat di toko Bu Ani terjual paling sedikit? Rabu, Kak. Oke, kita coba cek ya. Ya, jawaban teman-teman ternyata salah. Jawaban yang benar itu hari Selasa dan Rabu ya. Nah, untuk kuis selanjutnya jangan salah dalam menjawab ya. Berapa banyak selisih penjualan kue donat di toko Bu Ani pada hari Senin dan Selasa? Ayo, berapa teman-teman? 40 Bu. Oke, coba Kak Vivi cek ya. Wah, benar jawaban kalian. Oke, kita lanjut lagi. Pada hari Senin, kue donat di toko Bu Ani terjual berapa banyak? Ayo, siapa yang tahu ini? 60. Oke, coba kita cek ya teman-teman jawaban dari teman kalian. Hore, jawaban kalian benar. Ternyata kalian sudah pada paham ya. Selamat belajar. Kak Vivi ada motivasi lagi nih untuk kalian. Mau dengerin gak nih? Ayo. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Nah, setelah kalian mencoba kuis yang telah Kak Vivi berikan, mari kita lanjutkan dengan cara menekan menu home yang ada di halaman ini ya. Wah, ternyata menu-menu yang ada di sini udah kalian buka ya, dan ternyata udah selesai sampai di kuis. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.